Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amrina Rusada, mahasiswa Fakultas Ekonomi Unisula, Prodi Manajemen 2021. Di sini saya akan memenuhi tugas prinsip-prinsip manajemen keuangan dengan dosen pengampu Bapak Bejo Santoso. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen modal kerja. Saya akan menjelaskan tentang apa itu modal kerja, apa tujuan dari manajemen modal kerja, faktor apa saja yang mempengaruhi modal kerja, dan metode estimasi modal kerja. Definisi modal kerja. Menurut B.J. Briggen dan George Goldman, modal kerja adalah investasi sebuah perusahaan pada aktiva-aktiva jangka pendek, kas, sekuritas, persediaan, dan piutang. Menurut Siegel dan Sim, modal kerja merupakan suatu ukuran dari likuiditas perusahaan. Dan sedangkan menurut Gitman 2001 menjelaskan bahwa modal kerja adalah jumlah harta lancar yang merupakan bagian dari investasi yang bersirkulasi dari satu bentuk ke bentuk yang lain dalam suatu kegiatan bisnis. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa modal kerja adalah selisih antara aktiva lancar dan hutang lancar. Dengan demikian, modal kerja merupakan investasi dalam kas, surat berharga, piutang, dan persediaan dikurangi hutang lancar yang digunakan untuk melindungi aktiva lancar. Tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama yaitu mengelola aktiva lancar dan hutang lancar. Yang kedua, diperoleh modal kerja neto yang layak. Yang ketiga, menjamin likuiditas perusahaan. Sumber modal kerja. Menurut Siegel dan Sim yaitu 1. Pendapatan bersih. 2. Meningkatkan kewajiban yang tidak lancar. 3. Kenaikan likuiditas para pemegang saham. 4. Penurunan aktiva yang tidak lancar. Selanjutnya, konsep modal kerja. Menurut Bambang Rianto, 1. Konsep kuantitatif. Modal kerja menurut kuantitatif menggambarkan keseluruhan atau jumlah dari aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan, atau keseluruhan daripada jumlah aktiva lancar, di mana aktiva lancar itu sekali berputar dan dapat kembali ke bentuk semula, atau dana tersebut dapat bebas lagi dalam waktu yang relatif pendek atau singkat. Konsep ini biasanya disebut modal kerja bruto. Yang kedua, konsep kualitatif. Menurut konsep kualitatif, modal kerja merupakan selisih antara aktiva lancar dengan utang lancar. Berdasarkan konsep ini, modal kerja merupakan sebagian dari aktiva lancar yang benar-benar dapat digunakan untuk membiayai operasi perusahaan tanpa menunggu likuiditasnya. Konsep ini biasanya disebut dengan modal kerja neto. Yang ketiga yaitu konsep fungsional. Modal kerja menurut konsep ini menitik beratkan pada fungsi daripada dana dalam menghasilkan pendapatan, income, dari usaha pokok perusahaan. Setiap dana yang digunakan dalam perusahaan dimaksud untuk menghasilkan pendapat. Jenis modal kerja. 1. Modal kerja permanen, yaitu modal kerja yang tetap harus pada dalam perusahaan untuk menjalankan kegiatan usaha. Modal kerja permanen dikelompokkan menjadi 2, yaitu yang A, modal kerja primer, yaitu modal kerja minimum yang harus ada untuk menjamin kontinuitas kegiatan usaha. B. Modal kerja normal, yaitu modal kerja yang dibutuhkan untuk melakukan proses produksi yang normal. Yang kedua, modal kerja variabel, yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan keadaan.
Model kerja variabel dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, model kerja musiman, yaitu model kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi musim. B. Model kerja siklis, yaitu model kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena fluktuasi konjungtur. C. Model kerja darurat, yaitu model kerja yang jumlahnya berubah-ubah karena adanya keadaan darurat yang tidak diketahui sebelumnya. Ini adalah gambaran kebutuhan model kerja. Itu bisa dilihat ya teman-teman. Jumlah dalam rupiah. Jumlah dalam rupiah, model kerja variabel, model kerja siklis, model kerja darurat, model kerja normal, model kerja primer. Ini adalah contoh model kerja perusahaan Arjuna Neraka periode 31 Desember 2008 dalam jutaan rupiah. K10, piutang dagang 25, persediaan 15, surat berharga 5, persekot asuransi 5, tanah 90, gedung 60, akum penyewaan gedung 50, mesin 80, akum penyewaan mesin 60. Jadi totalnya semuanya 180. Di sebelahnya itu hutang dagang 15, hutang wesel 30, hutang bank 10, hutang obligasi 40, modal saham 75, laba yang ditahan 10. Jadi jumlahnya itu sama ya guys, 180. Keterangan 1. Dalam penjualan barang dagangan diperhitungkan laba sebesar 25% dari harga pokok. 2. Penyusutan gedung dan mesin 20% dari harga buku. Model kerja kuantitatif. Kas 10 juta, piutang 25 juta, persediaan 15 juta, surat berharga 5 juta, persekot asuransi 5 juta, jumlah model kerja semuanya 60 juta. Konsep kualitatif. Jumlah aktiva lancar dikurangi jumlah lancar. Jumlah aktiva lancar 60 juta, jumlah hutang lancar 5 juta. Jadinya jumlah modal kerjanya yaitu 5 juta. Konsep fungsional. K 10 juta, persediaan barang 15 juta, piutang sebesar harga pokok barang 20 juta, penyusutan gedung 2 juta, penyusutan mesin 4 juta. Semuanya yaitu dijumlahkan 51 juta, yaitu jumlah modal kerja. Catatan, karena laba dihitung dari harga pokok, maka investasi dalam piutang sebagai berikut. Misal, harga pokok 100 juta, laba 25% dari harga pokok sama dengan 25% dikali 100 sama dengan 25. Nah, dikurangi 125 juta. Besarnya modal kerja yang berinvestasi dalam piutang terus dibagi 125 dikali 25 juta sama dengan 20 juta. Terima kasih presentasi dari kami. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan atau ilmu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.